Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Youngers, ketemu lagi dengan aku Niar Sidiki. Kali ini dalam program Kampus Live yang bakalan nemenin kalian. Dan spesial di hari ini di tahun 2026, di awal tahun yang baru dengan lembaran baru merupakan refleksi baru untuk seluruh mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo untuk tetap berprestasi walaupun di tengah kesibukan masing-masing. Dan hari ini kita akan kedatangan dua narasumber yang akan berbagi kisah inspiratif dan penuh spirit dengan berbagai talenta yang mereka miliki, baik dari tahun kemarin hingga tahun ini yang akan mereka jalani ke depan. Dan hari ini sudah hadir di samping saya ada Aura Felita Maharani Mopangga dan Faisal Tomu. Mereka merupakan mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo dari Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Kita sapa dulu ada Aura Felita dan Faisal. Ya, halo Kak. Halo Kak Nia. Gimana kabarnya, baik? Baik Kak, sangat-sangat baik Kak di awal tahun 2026 Kak. Baik ya. Alhamdulillah Oke. sangat baik juga. Gimana nih perasaannya diundang di sini itu? Jujur agak tegang ya Kak, agak nervous karena ya sudah cukup mempersiapkan diri dan juga bismillah aja ya Aura. Ya kalau aku sendiri sama juga nervous karena di depan tuh ada kamera. Tapi aku juga senang karena aku bisa sharing gitu dengan teman-teman UNG khususnya. Oke, Aura dan Faisal ini semester berapa sih kira-kira? Kalau sekarang kita udah semester 4 Kak, Ya. karena kan udah... Oh, seangkatan. Iya Ya, betul. kita sekelas juga Kak. Oh, Sekelas. Oh, sejurusan, sefakultas dan sekelas juga. Ya. Betul sekali. Oke, aku pikir Faisal yang adik, Aura yang kakak. Kita Seangkat Kak. Oke, jadi Faisal dan Aura ini masuk jurusan ilmu hukum ya? Iya. Aktivitasnya kalian kira-kira sehari-hari apa sih selain kuliah? Kan kalau sekarang masih libur ya? Iya, Masih libur ya, libur kampus. Ya kalau dari aku sendiri ya Kak, kalau aku sendiri sekarang itu karena aku punya satu lomba yang pengen aku ikutin, jadi aku sementara nyusun artikel ilmiah sih Kak. Terus juga karena kita berdua ikut kegiatan di luar kampus juga kayak duta-dutaan, jadi kita biasanya menghadiri rapat duta-duta seperti itu lewat online. Jadi walaupun sekarang libur, Aura tetap datang ke kampus, sering datang ke kampus nih, atau gimana? Bisa dibilang seperti itu ya Kak, tapi banyakan juga kegiatanku tuh online karena memang rapat-rapat ikatan duta tuh banyakan online ya Kak. Iya. Oke, jadi Aura ini aktif juga di luar kampus gitu ya, bukan hanya sekedar pendidikan akademik, tapi non akademik juga di luar aktif. Iya. Luar biasa. Oke, kita ke Faisal. Kalau Faisal Kalau kira-kira dari aku kesibukannya apa? Kak sama seperti Aura sih Kak, karena aku sekarang kan mau rencana apply kayak beasiswa gitu ya di luar negeri insya Allah. Dan sekarang maksudnya lagi nyiapin apa segala macam berkas-berkas dan juga sertifikat TOEFL untuk keperluan administrasi. Dan juga sama juga seperti Aura Kak, karena aku tergabung di Ikatan Duta ya, Ikatan Duta DP dan juga Duta SMA. Jadi aku sering sering ikut rapat gitu loh Kak, buat mempersiapkan apa sih yang bakal kita lakuin ke depannya untuk duta gitu Kak. Kayak gitu sih Kak, sama seperti Aura. Oke, jadi masih ada beberapa persiapan nih ke depan yang akan dilakukan. Gimana perasaannya ketika masuk ke tahun baru gitu? Senang nggak atau happy atau gimana? Dari siapa nih? Dari Aura dulu. Oke, kalau aku pribadi, alhamdulillah bersyukur ya Kak karena masih dikasih kesempatan untuk hidup di tahun 2026 ini. Dan tentunya banyak banget harapan baru aku di tahun 2026 ini. Semoga tahun 2026 ini aku bisa mendapatkan lebih banyak lagi pencapaian seperti itu sih Kak. Oke, kalau Faisal? Iya tentunya Kak untuk tahun yang baru ya, tentunya sangat-sangat senang karena tentunya tahun baru kita akan membuka lembaran baru Kak. Yang dimana kita semoga akan lebih baik lagi 2025 yang kemarin. Tentunya kita akan beranjak lebih ke depan, lebih mengudara gitu loh Kak. Ya, Betul. apa yang kita lakuin tahun kemarin, Nah, terus kita ambil pelajaran positif, negatifnya kita tinggalin gitu ya. iya betul sekali. Oke, ngomong-ngomong Faisal sama Aura ini dari awal masuk UNG itu emang niatan banget mau masuk UNG dari awal atau ada pilihan kampus lain gitu? Dari apa ya Kak? Iya. Oke, kalau misalnya kemarin aku kan kebetulan kan lulus SNBP ya. Mm-mm. Sebenarnya itu aku udah ada dua planning Kak, UNG sama juga UI, FHUI. FAUI. Cuman kemarin karena kebetulan lulusnya di UNG doang, jadi ya udah nggak apa-apa Kak, aku ngambil juga UNG. Dan juga kemarin emang udah planning aja sih kalau misalnya nggak lulus di UI, aku bakal ambil UNG Kak, karena yang tentunya dekat ya Kak dari tempat tinggal aku dan juga bisa menghambat
duit lah buat biaya Ngambil jurusan hukum juga? Iya, hukum dua-dua Kak, UI sama UNG untuk di SNMP kemarin. Oh, lulusnya di UNG. Iya betul. Luar biasa. Kalau dari Aura? Kalau aku sendiri tuh Kak, sebenarnya keinginannya tuh nggak FH banget. Jadi aku awalnya tuh niatan pengen masuk di ilmu komunikasi UGM. Tapi ya seperti itu, karena takdir berkata lainnya, jadi aku lulusnya cuma di UNG aja. Tapi semoga ya S2-nya aku Berarti bisa sempat di UGM. mendaftar di UGM ya kemarin? Iya, kemarin aku SNBP dapat kesempatan jadi siswa eligible, itu aku sempat daftar di UGM, tapi karena ya belum rezeki ya Kak, jadi lolosnya di UNG. Iya, betul sekali. Oke, hal menarik yang kalian dapatkan setelah akhirnya masuk nih di UNG. Sekarang semester 4 ya? Iya. Iya. Berarti angkatan tahun 2024. 2024 Iya. gitu. Hal menarik yang kalian dapatkan selama ini menjadi mahasiswa UNG apa tuh? Jadi mahasiswa hukum juga? Tentunya sih Kak new experience ya dari teman-teman baru, karena mungkin teman-teman juga udah pada tahu teman-teman Yungas, karena dimana kita bisa membedakan yang dimana lingkungan SMA dan juga lingkungan kuliah kan ya kan. Iya. Karena kan kuliah kan sangat kompleks nih. Jadi dimana di situ tuh kita mendapat serunya Kak, ada teman-teman baru. Dan juga kalau misalnya di SMA doang nih ataupun SMP, teman-teman kita hanya di daerah itu aja Kak. Kalau di kuliah kan lebih banyak dari daerah, dari pulau luar, Pulau Jawa, dari Sulawesi Utara, dari mana. Jadi Apalagi di UNG itu seluruh. nah iya Kak, Itu di nah UNG ya? betul. Jadi kita saling tukar budaya Kak, saling sharing aja gitu Kak. Itu sih serunya dari aku Kak, untuk awal masuk nih dari UNG. Oke, Kayak gitu. kalau Aura? Kalau dari aku sendiri yang melihat UNG dan bagaimana experience aku menjadi mahasiswa UNG, aku merasakan lebih banyak enjoy-nya sih Kak. Kenapa? Karena alhamdulillah aku selama jadi mahasiswa UNG ini aku ikut-ikut beberapa kompetisi, dan itu benar-benar didukung, baik itu dari fakultas maupun universitas, itu sih Kak. Terus juga ketemu banyak teman-teman baru, khususnya ketemu Kaniar juga sebagai cutting aku ya di Fakultas Hukum. Gitu Kak. Jadi ada hal menarik lain yang kalian dapatkan ya dari Faisal dan Aura. Iya, Betul. betul. Kalau ngomong-ngomong soal perkuliahan nih sebagai mahasiswa, apalagi masih semester 4, ini masih awal ya menurut Iya. aku. Hal menarik yang kalian dapatkan selama di perkuliahan ini gitu. Selain tadi yang kalian dapatkan, terus bisa kalian jadikan pelajaran di tahun ini. Oke. Dari Aura dulu. Oke, kalau aku pribadi ya Kak, hal menariknya adalah bagaimana ketika aku benar-benar bisa mempelajari hukum secara utuh. Karena waktu aku di SMA kemarin kan aku tuh suka nih tentang kenegaraan dan sebagainya, tapi aku belum punya akses nih untuk belajar hukum tuh dari mana, bingung. Nah, tapi setelah aku masuk ke dalam Universitas Negeri Gorontalo dan aku masuk ke jurusan hukum ya Kak, nah di situ aku mulai mendapatkan oh ternyata ilmu hukum tuh seperti ini utuhnya, seperti itu sih Kak. Aku bisa mempelajari hukum dengan lebih jelas lagi. Oke. Iya, melengkapi dari Aura sih Kak ya. Kalau misalnya kalau kita orang awam ya Kak, orang awam yang nggak tahu hukum itu, mungkin mereka itu mungkin yang sekarang lagi hangat-hangatnya nih Kak, yang dimana orang-orang itu maunya minta untuk para koruptor nih, diminta untuk dihukum mati. Nah kalau untuk orang awam kan mereka kan nggak ngiranya kan kalau itu ada di undang-undang kan Kak. Tapi setelah kita masuk di hukum nih, kita belajar tentang undang-undang, tentang pasal-pasal, ternyata udah ada emang peraturannya dari sananya, cuman tinggal gimananya aja untuk dipresentasikan di realnya aja Kak, kayak gitu. Ada nggak perasaan kayak kaget atau gimana? Kalau dari Faisal kan emang dari awal udah menargetkan kuliah di jurusan hukum. Betul. Kalau Aura kan ilmu komunikasi, terus lolusnya di hukum. Kira-kira menurut Aura dulu deh, dari Aura. Kalau aku jujur kaget sih Kak. Kenapa? Karena oh ternyata apa yang aku lihat di media itu tuh nggak sama dengan regulasi yang sudah ada. Jadi memang banyak di media-media itu orang-orang yang mungkin seperti Faisal bilang tadi, orang-orang yang memang tidak mempelajari hukum secara jelas ya Kak. Jadi mereka terkadang suka mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya itu tuh nggak sesuai sama regulasi di negara kita. Tapi setelah aku belajar hukum, oh ternyata yang di media tuh berbeda. Ternyata di regulasinya tuh diatur seperti ini gitu. Itu sih Kak, kayak gitu. Sesembrang aja ya semua tuh Iya, diatur Kak. gitu. Iya. Kemarin juga kan aku Kak sempat upload video tuh di TikTok dan itu rame Kak. Dan Video kemudian tentang apa? PKKMB kemarin Kak. Tapi itu juga sementara pas-pasan dengan demo gede-gedean kemarin Kak. Nah itu dia banyak juga kan yang komen-komen Kak. Tapi aku juga sering diskusi sama Aura Kak terkait konten itu. Terus katanya Aura kok gini ya mereka ngomong-ngomong kayak di komen. Iya. Tapi pada nyatanya kan harusnya nggak gitu kan Kak. Cuman ya mau gimana lagi, cuman ya udah yang penting kita udah belajar, tinggal gimana nantinya kita memberikan edukasi kepada mereka Kak, kayak gitu.
Oke, luar biasa banget nih dari Aura dan Faisal, opening yang sangat luar biasa diberikan ke kita. Dan kalau dari Aura dan Faisal sendiri, menurut kalian, aku lihat-lihat kalian ini anak organisasi banget ya, gitu kan. Tadi Aura dan Faisal juga cerita kalau kalian juga aktif di luar lingkungan kampus, bukan hanya di UNG aja, ikut kegiatan duta segala macam, terus ikut lomba debat juga, apalagi mahasiswa hukum. Nah, menurut kalian seberapa penting sih organisasi membentuk karakter mahasiswa? Dari Faisal dulu. Kalau aku ya, seberapa penting Kak? Aku rating 9/10 deh Kak. Karena kalau misalnya untuk membangun karakter ini kan Kak luas kan nih, maknanya. Kenapa aku bilang bisa membangun karakter? Karena kalau misalnya kita hanya berpatokan di kuliah doang Kak, di kelas doang itu tentunya kita nggak bisa dapat untuk berkembangkan diri Kak. Karena kakak kan bisa tahu kan Kak, di kelas itu kan hanya sekedar untuk memberikan belajar dari materi-materi yang telah diberikan oleh dosen-dosen. Tapi Kak, kalau di organisasi kita bisa mendapatkan lebih banyak lagi Kak. Karena kemarin juga aku sempat sering lomba bareng, beberapa buah lomba ya Aura. Kita juga sering kajian bareng. Kemudian juga ada beberapa experience yang sangat-sangat kita perlukan yang tidak didapatkan di dalam kelas Kak. Kayak gitu. Nah, betul Di Kak. kampus gitu, cuman Betul. tergantung bagaimana kitanya loyal, aktif Iya. dengan kehidupan sosial. Dan juga sih Kak, kalau misalnya organisasi butuhnya Kak relasi Kak. Iya betul. Karena kalau di kelas kan relasinya kan cuma teman-teman kelas doang nih. Betul Bang. Kalau organisasi lebih banyak lagi Kak relasinya Kak. Iya, sepakat sama Faisal. Berarti Faisal ini banyak banget nih organisasi yang digeluti, yang diambil selama jadi mahasiswa UNG. Mahasiswa UNG Kak, aku cuma satu Kak, forum debat hukum di EVA UNG. Setelah itu keluar itu cuma di organisasi ekstra kampus saja Kak. Kampus. Kalau dari Aura? Kalau aku sendiri, organisasi itu penting banget ya Kak, bagaimana membangun karakter kita, karena disiplin, bertanggung jawab, keberanian itu nggak diajarin dalam kelas. Tuh. Jadi itu tuh bakal kita dapetin lebih banyak lagi dan lebih luas lagi di organisasi seperti itu. Jadi itulah mengapa aku menyarankannya untuk younger semua, kalau misalnya teman-teman yang udah masuk ke dalam dunia perkuliahan, kalau bisa, kalau emang minat ya, untuk mengembangkan diri boleh banget nih join organisasi. Iya, apalagi organisasi di UNG banyak banget ya. Banyak banget, tinggal milih. KM dan Iya, organisasi intra ataupun ekstra banyak banget. Benar-benar. Komunitas juga banyak. Iya. Tuh. Oke, itulah pesan-pesan dari Aura dan Faisal untuk teman-teman atau youngers. Dan sekalian informasi Sobat UNG TV ataupun youngers, kali ini kita berada di lokasi live di UPA Perpustakaan Kampus 4 Universitas Negeri Gorontalo. Dan untuk Sobat UNG TV jangan lupa untuk tetap memfollow akun media sosial dari UNG TV baik di Facebook, TikTok, ataupun YouTube. Dan Instagram jangan lupa. Oke, kita beralih lagi ke Faisal dan Aura. Jadi sekalian informasi ya guys, Aura ini juga dan Faisal mempunyai segudang prestasi yang tak kalah menarik walaupun masih muda. Kalau dibilang juga masih masih baru semester 4 ya. Itu masih panjang perjalanannya, tapi banyak banget prestasi yang mereka raih dari awal menjadi mahasiswa hingga sampai saat ini. Dari Aura sendiri, Aura menjadi 24 putaran final Lomba Debat Penegakan Hukum Pemilu tingkat nasional tahun 2025 dan Duta DPD RI Provinsi Gorontalo mewakili Gorontalo dan UNG, serta 3 kali menjadi juri finalis kompetisi debat mahasiswa Indonesia Akademi tingkat nasional dan penerima pertama beasiswa Glow and Lovely di Provinsi Gorontalo ke tingkat nasional, Duta Bahasa pemenang 3 Provinsi Gorontalo, Duta Anti Narkoba pemenang 2 tingkat Kota Gorontalo. Dan tak kalah menarik juga, ada Faisal Tomu, pasangan dari Aura sebagai Duta DPD RI ke tingkat nasional ya, mewakili Gorontalo sebagai juara 1 Lomba Debat Simfonia Fakultas Hukum, kemudian tim PPK Ormawa, KSM for Konsmero, tim Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum yang diselenggarakan oleh Universitas Andalas, kemudian juara 2 pembuatan video kreatif yang diselenggarakan oleh Kuartiranting Gerakan Pramuka Provinsi Gorontalo, dan bukan pemenang, tapi Duta SMA Provinsi Gorontalo yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek ya. Wah, sangat luar biasa nih prestasi dari Aura dan Faisal, dan tentunya kita bakalan banyak mengulik lebih dalam lagi, tanya-tanya ke Aura dan Faisal, kira-kira cara mereka mendapatkan itu bagaimana, konsisten, apalagi kan
kalau bisa dibilang itu prestasi non akademik ya. Bagaimana kalian tetap bertahan di tengah tuntutan akademik gitu. Aku mau nanya ke Aura dulu. Aura ini kan sebagai anak debat gitu, dikenal sebagai sosok yang muda, memiliki talenta dan prestasi yang banyak. Menurut kamu salah satu kemampuan penting yang harus dimiliki oleh generasi muda agar berani bersuara dengan cerdas itu seperti apa? Kemampuan yang harus dimiliki oleh generasi muda menurutku itu cuma satu, yaitu berpikir kritis. Kenapa? Karena sama aja bohongnya Kak, kalau misalnya kita punya keberanian untuk bersuara tapi pada ujung-ujungnya yang kita suarakan tuh sebenarnya hal yang gak harus disuarakan gitu. Jadi mengapa sebelum kita bersuara kita harus berpikir terlebih dahulu. Nah itulah yang mungkin masih kurang, di aku juga mungkin masih kurangnya bagaimana kita sebagai generasi muda itu harus bisa lebih mengasah pemikiran kritis kita agar pemikiran kritis dan juga kemampuan kita dalam berkomunikasi ataupun dalam berani bersuara itu benar-benar akan saling melengkapi gitu Kak. Menurut Aura bagaimana sih cara kita bisa mengasah kemampuan berpikir kritis itu? Kan tidak semua orang kan bisa seperti Aura gitu kira-kira. Dari Aura gimana? Jujur aku juga masih belajar ya. Nah kalau aku pribadi ya bagaimana cara aku mengasah pemikiran kritis aku yaitu dengan membaca sih Kak, sama aku banyakkan nonton podcast. Kenapa aku mengatakan itu adalah tips? Karena dari situ aku akan mendapatkan berbagai paradigma ataupun pemikiran dari orang-orang baru gitu. Jadi itu yang bisa mensugesti pikiran aku. Oh ternyata ketika kita membicarakan terkait hal A, ternyata pemikirannya tuh nggak harus selalu kayak misalnya kan Kak 5 tambah 5 10, padahal jalan untuk mendapatkan angka 10 itu nggak harus selalu 5 tambah 5. Jadi banyak banget sebenarnya jalan-jalan yang harus kita tempuh seperti itu. Dan aku juga karena aku aktif di debat ya Kak, nah di situ aku merasa sih itu adalah satu tips yang benar-benar ampuh banget untuk aku mengasah pemikiran kritis karena aku harus membuat argumen dan sebagainya. Itu sih Kak tips dari aku. Dan dalam jangka waktu yang cepat dan tepat. Jangka waktu yang ditentukan, mana kita berargumen juga ada waktunya kan Kak. Itu sih Kak. Luar biasa banget nih cerita dari Aura. Kalau dari Faisal sendiri sebagai juara debat juga nih, selain Aura, Faisal juga aktif di debat. Kemarin sempat pemenang satu dari juara debat Simponi yang diadakan oleh Fakultas Hukum. Menurut Faisal, hari ini lebih ramai opini daripada argumen. Apakah kemampuan debat masih relevan atau justru semakin penting untuk menyelamatkan kualitas demokrasi kita? Kalau menurut aku tentunya Kak sangat penting Kak, karena kita negara demokrasi ya Kak. Kalau misalnya tentunya juga status quo Kak telah menyatakan di mana banyak sekarang ini demo yang sudah diadakan ya Kak, dan juga banyak dari pendemo itu adalah mahasiswa Kak. Dan juga menurut aku Kak, maksudnya bukan hanya berdebat sih Kak, yang penting mereka memiliki keberanian Kak untuk berbicara di depan pemerintah, di depan lembaga negara untuk mewakilkan suara-suara rakyat Kak. Karena kalau misalnya seperti kita ketahui kalau kita hanya hanya untuk tidak bisa berani berbicara, tentunya itu akan dibungkam Kak suara kita Kak. Dan tentunya kalau misalnya kita dengan bisa berani berbicara dan juga ditambah berpikir kritis dari Aura tadi, tentunya itu sangat-sangat membantu Kak masa depan Indonesia Kak. Jadi kayak gitu. Berani berbicara aja, tapi kalau sebisa mungkin pikiran logis dan pikiran. Iya betul. Betul. Sempat bilang kalau ngomong tuh jangan asal ngomong juga. Iya. Ya pikir kira-kira ini ujungnya bakalan kemana, tujuannya untuk apa gitu. Karena banyak juga orang-orang yang di luar sana ngomong tapi nggak ada isinya Kak, cuman ngomong A, B, C doang tapi nggak ada maknanya Kak dengan apa yang telah ditentukan oleh topik itu Kak, kayak gitu. Betul. Oke, kita beralih ke Aura lagi nih. Aku penasaran nih, Aura kemarin 3 kali menjadi juri di lomba kompetisi debat mahasiswa Indonesia KDMI tingkat nasional. Kira-kira apa sih yang membuat Aura sampai 3 kali dipilih menjadi juri, apalagi tingkat nasional dengan usia Aura yang masih cukup muda di semester 4? Dan dari sudut pandang Aura, kesalahan apa yang sering kali dilakukan mahasiswa ketika ikut debat gitu? Oke, kalau aku pribadi jujur itu aku juga kaget banget ya Kak, karena aku mendapatkan kesempatan 3 kali dipilih menjadi juri panelis. Jadi dalam KDMI itu terbagi atas 3 tingkatan juri kan Niar. Pertama yaitu juri trainee, juri panelis, dan chair. Dimana juri trainee itu adalah juri yang masih dalam tahap pelatihan. Nah juri panelis adalah juri yang dipilih karena dia berhasil menyelesaikan beberapa tes-tes yang diisi dengan nilai yang telah ditentukan. Nah, di mana juri panelis ini memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan
penilaian terkait proses perdebatan ke chair ataupun ketua juri. Nah, kalau ketua juri ya karena dia ketua berarti dia yang memutuskan hasil perdebatan seperti itu. Nah, itu Kak, aku juga kaget banget ya sebenarnya kenapa nih aku bisa mendapatkan kesempatan 3 kali menjadi juri panelis, dan ternyata itu karena hasil tesku di berbagai ronde perdebatan itu cukup meningkat seperti itu, dan pada akhirnya aku mendapatkan kesempatan 3 kali. Nah, iya, aku di juri panelis Kak, di juri panelis 3 kali menjadi juri panelis. Nah, untuk kesalahan dalam teman-teman yang masih berdebat itu yang masih sering kali dilakukan adalah kurang menggali argumentasinya Kak. Jadi kebanyakan dari para debaters itu hanya menyampaikan argumentasi luarannya saja, sementara ada beberapa hal yang memang harus digali lebih dalam lagi seperti itu. Misalnya ada yang hanya memberikan argumentasi namun hanya sebatas topiknya aja nih, tapi nggak dibahas terkait bagaimana, apa sebabnya terjadi topik tersebut, apa dampak dari topik tersebut, dan bagaimana cara menghadapi topik tersebut. Sebenarnya kalau dalam proses perdebatan itu ya Kak, memang agak sulit ya kita temukan argumentasi yang tuntas karena memang kita diberikan waktu untuk menyusun. Tapi ya seperti itu, mungkin itu sih Kak kalau misalnya selama aku menjuri kemarin itu kesalahan yang masih sering dilakukan oleh para debaters. Kalau kita ikut debat itu memang harus dilatih. Iya, Kak. Selatih-latihnya gitu ya. Bener Kak, dan awalnya tuh aku ngira ya jadi juri itu gampang, jadi debaters Lebih mudah. Iya, lebih enggak, debaters susah tapi jadi juri gampang. Ternyata jadi juri juga susah Kak. Betul. Itu. Oke, kalau dari Faisal sini aku punya pertanyaan nih. Tadi Faisal ini pemenang dari video kreatif yang dilaksanakan oleh Quartiranting, Gerakan Pramuka Provinsi Gorontalo. Kalau menurut Faisal, apakah generasi muda saat ini lebih mudah disentuh lewat edukasi formal atau melalui konten kreatif digital yang dekat dengan keseharian mereka? Oke Kak, kalau dari kacamata aku ya Kak, karena kita Gen Z nih Kak, kita Gen Z tentunya banyak anak-anak zaman sekarang yang maunya itu diedukasi lewat video konten Kak. Karena tentunya kita tahu ini bukan sorito saya teman-teman, karena banyak anak-anak Gen Z yang dimana mereka malas Kak, sering rebahan, dan juga mereka pengen instan Kak. Mereka nggak mau usaha, mereka maunya dapat A tapi mereka nggak mau berproses Kak. Nah, menurut aku kalau untuk kita sebagai generasi Z ya Kak, apalagi kita sekarang kan tumbuh ya Kak di masa generasinya teknologi udah mulai bermunculan Kak. Nah, tentunya sekarang juga karena kita sering buka-buka HP, sering bermain media sosial, tentunya banyak juga anak-anak yang bakal mendapatkan insight dari konten-konten edukasi Kak, dari seperti influencer TikTokers, Instagram. Makanya itu aku katakan ke Kaniar kalau dimana kita sebagai generasi muda ini sangat menerima untuk konten dari edukasi ini Kak. Yang marak-maraknya pembuatan video kreatif gitu. Iya, betul. Mudah menyentuh mereka untuk kehidupan mereka sehari-hari. Kalau dari Faisal sendiri ikut lomba konten kreatif kemarin itu di mana, diajak teman atau emang Kalau dapat informasinya secara langsung? kemarin kebetulan Kak, aku kan masih SMP nih ikut lombanya itu. Oh, itu SMP. Iya, SMP. Jadi aku itu bareng teman-teman aku Kak. Jadi kita ngebuat konten. Aku udah lupa konten apa Kak. Cuman yang penting kita mengajak teman-teman sebaya aku untuk melakukan hal baik untuk di lingkungan Gerakan Pramuka Kak. Kayak gitu. Jadi kita Kamu anak pramuka nih? iya untuk SMP Kak. Gitu. Nah, dari kita beralih ke Aura lagi nih. Kalau dari Aura ini sebagai penerima beasiswa Glow and Lovely pertama di Provinsi Gorontalo ya? Iya, betul Gitu. sekali Kak. Bisa dong ceritain ke kita bagaimana cara Aura bisa terpilih menjadi penerima beasiswa Glow and Lovely mewakili Provinsi Gorontalo, dan perjalanan Aura selama menjadi perempuan penerima beasiswa termuda di Gorontalo. Iya. Baik, iya Kak, betul sekali. Aku menjadi penerima pertama beasiswa Glow and Lovely karena selama 9 tahun beasiswa ini diadakan, yang menjadi perwakilan pertama itu baru aku dari Provinsi Gorontalo. Sebenarnya Kak, untuk tahapannya itu lumayan panjang dengan waktu yang cukup berbulan-bulan juga. Skincare ya atau gitu? Iya, bener banget Kak. Glow and Lovely itu skincare yang kerjasama dengan Yayasan Hoshi Zora Foundation ataupun yayasan yang memberikan bantuan dana pendidikan. Itu yayasannya itu berdomisili di Yogyakarta. Seperti itu. Nah, dia kerjasama tuh, kolaborasi sama Glow and Lovely. Di situ mereka memberikan bantuan dana pendidikan
Tidak hanya itu Kak, tapi aku juga mendapatkan fasilitas penunjang seperti aku mendapatkan satu komputer jinjing ataupun laptop, dan aku mendapatkan program capacity building selama 4 tahun, di mana program pengembangan kapasitas diri. Nah, untuk tahapannya itu seleksi administrasi Kak, itu aku dilihat nilai keseluruhan aku selama aku di SMA itu, kemudian aku jadi daftarnya dari SMA nih? Iya, daftarnya aku dari SMA Kak. Pendaftarannya itu dari sebelum aku lulus SMA. Jadi itu harus sudah bisa memasukkan nilai-nilai aku di akhir SMA. Selain itu, seleksinya aku juga disuruh buat esai, terkait pribadi aku sendiri. Kemudian ada interview secara online dengan panitia-panitia pusatnya. Itu interviewnya pertama aku dulu, ditanya terkait kondisi ekonomi aku, prestasi aku, dan sebagainya. Di samping interview itu juga aku sambil memasukkan berbagai sertifikat prestasi Kaniar. Selain itu, setelah interview mandiri, aku juga mendapatkan kesempatan lagi untuk lolos sampai ke tahap interview orang tua. Nah, Banyak ya? Tahapannya tuh banyak dan berbulan-bulan. Katanya kayaknya itu 3-4 bulan Kak untuk proses seleksi administrasinya, karena kebetulan kemarin itu pendaftarnya waktu di tahun 2024 ada 13.000 pendaftar dan yang dipilih hanya 80%. Kalau dari Gorontalo berapa orang yang mendaftar? Kalau dari Gorontalo itu nggak diketahui, jadi kayak nggak dibilang gitu Kak pendaftarnya berapa, tapi intinya kata panitia tuh setiap tahun Gorontalo ada, tapi memang belum berkesempatan untuk lolos di tahun-tahun sebelumnya, dan alhamdulillah tahun 2024 tuh aku yang lolos. Itu nanti pas menerima itu Aura kemana? Nah, itu untuk seperti perayaan resminya ya Kak. Iya. Untuk legalisasinya itu aku diberangkatkan ke Yogyakarta. Ya. Ke Yogyakarta itu aku dikasih semacam baju wisuda sama toganya, tapi warna pink ya, warna pink karena Aktivitasnya di Jogja itu Iya. ngapain aja? Nah, aktivitas di Jogja itu adalah selain menerima secara resmi pemberian beasiswa, aku juga diselenggarakan beriringan dengan program capacity building. Jadi program pengembangan kapasitas diri, di situ aku mendapatkan berbagai pemaparan materi, tentunya pemaparan materi yang benar-benar aku butuhkan banget ya sebagai perempuan di masa muda aku ini, yaitu banyak sih Kak yang berkaitan dengan kehidupan kita, entah bagaimana kita sebagai perempuan bisa menyusun wishlist kita di masa depan, kemudian bagaimana cara kita menjadi perempuan yang berdampak, seperti itu sih Kak, alhamdulillah. Aura dapat informasi beasiswa Glow and Lovely dari siapa? Nah, aku dapat informasinya itu dari TikTok Kak. TikTok? Jujur aku, iya dari TikTok dengan informasi yang sangat minim, karena memang kan dari Gorontalo belum ada perwakilan, jadi Iya, aku betul. benar-benar aduh ini nanyanya ke Tapi siapa kan ya? kadang kalau bisa kita lihat ada beberapa beasiswa yang tidak terpercaya gitu. Iya. Nah, Aura bisa percaya itu beasiswa benar-benar itu dari mana? Aku percaya beasiswa itu benar-benar beasiswa Iya. dari aku lihat beberapa konten-konten para penerima beasiswa di tahun-tahun kemarin Kak. Jadi karena nggak ada perwakilan dari Provinsi Gorontalo, aku berusaha untuk menghubungi beberapa penerima beasiswa dari daerah lain, walaupun seringkali nggak dibalas tuh DM-nya ya Kak. DM TikTok, DM IG tuh sering nggak dibalas. Jadi Aura Ya, ini berusaha iya. banget nih biar Berusaha dapat banget. informasi terkait beasiswa Glow and Lovely ini. Ya betul Kak, biar kan UKT-ku juga tercover seperti Oh, UKT itu, juga ya. tercover ya? Iya, aku mendapatkan bantuan dana pendidikan sebesar 17.500.000. Alhamdulillah itu untuk UKT-ku 4 tahun itu tercover. 4 tahun? Iya, selama 4 tahun. Luar biasa sih. Oke. Ini bisa menjadi apa ya, tips juga untuk sobat negatif ataupun youngers yang ingin mendaftar beasiswa Glow and Lovely ya. Kira-kira tahun berapa lagi nih dibuka? Tahun ini bisa dibuka lagi atau gimana? Iya, untuk tahun 2025 itu sudah selesai peresmiannya, dan dari Gorontalo juga belum berkesempatan. Pokoknya kalau misalnya dari youngers yang menonton video ini dan masih maba pengen banget daftar, boleh banget DM aku biar ada perwakilan lagi dari provinsi. Berarti tahun ini Gorontalo. dibuka lagi? Tahun ini dibuka lagi. Malahan tahun ini tuh dibuka nggak cuma untuk maba, tapi juga dibuka untuk semester 5. Wah. Semester 5 beasiswanya. Boleh nih dicoba ya kira-kira. Iya. Berarti kalau yang udah daftar nggak bisa daftar lagi ya? Oh, nggak bisa Kak. Kasih ke orang lain dulu. Oke. Iya. Oke, kita ke Faisal nih. Faisal juga ini tak kalah hebatnya dari Aura. Aura penerima beasiswa Glow and Lovely, dan Faisal juga sempat terpilih menjadi duta SMA. Masih SMA saja sudah jadi duta yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Nah, dari pengalaman Faisal sendiri nih, apa salah satu masalah yang paling krusial di dunia SMA yang sering dianggap sepele tapi dampaknya besar bagi masa depan siswa dan hingga saat ini berdampak besar bagi Faisal sendiri?
Oke, kalau kita ngomongin tentang masalah yang sangat krusial ya Kak, Iya. di masa sekolah itu tentunya sampai sekarang juga kita tidak bisa pungkiri Kak, bahwa yang dimana banyak sekali anak-anak SMA ya, anak SMA, anak SMP ataupun anak SD yang terkena pelecehan seksual Kak. Di luar pun kita sudah mendapatkan fasilitas yang mumpuni ataupun dari guru-guru sudah bisa mengajarkan kita dengan baik, tapi Kak masih banyak ya oknum-oknum maupun guru ataupun siswa yang mereka itu Kak melakukan pelecehan seksual sesama siswa mereka Kak. Dan juga gak cuma siswa doang tapi juga ada guru-guru kemarin yang di Gorontalo ya, Iya. sempat viral, ada beberapa kasus yang sangat-sangat parah tentunya. Jadi menurut aku mengapa itu sangat mempengaruhi masa depan mereka, karena tentunya kita sudah bisa dibilang let's say mereka sudah hilang kesuciannya untuk kedepannya bagaimana. Dan juga mereka mungkin akan merasa minder nih dengan teman-temannya untuk melanjutkan masa pendidikan kedepannya, karena mereka mungkin minder karena loh aku udah kayak gini nih, aku rasa minder sih sama teman-teman karena aku udah melakukan ini, itu dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh karena itu mungkin kemarin juga aku sebagai duta SMA ya Kak, kemarin juga aku balik ke daerah ini bukan cuman semata-mata bawa selempang doang Kak. Jadi kita diberikan tugas dari kementerian langsung untuk dimana aku udah sering beberapa kali goes to school Kak, berkunjung ke sekolah-sekolah dimana aku juga sering sharing knowledge lah kepada teman-teman sebaya aku yang dimana bahwa ini tuh sangat-sangat krusial guys, sangat-sangat parah untuk masa depan kalian. Jadi kalian tuh nggak bisa sembarangan colek sana colek sini kayak gitu. Ya benar. Iya betul Kak. Atau Itu kebetulan didampingi Kak dari dinas pendidikan Kak. Iya, sepengetahuan mereka Kak. Kebetulan juga kemarin juga nggak cuma tentang itu sih Kak, kita juga diberikan knowledge tentang personal branding dan juga gimana cara kita untuk berpenampilan baik lah di depan umum, karena kita kan merupakan representasi nih dari provinsi masing-masing. Faisal dipilih menjadi duta SMA mewakili Provinsi Gorontalo itu diseleksi atau gimana? Ada saingannya lagi atau gimana? Oke, jadi kalau misalnya aku kan 2023 ini Kak. Oh iya. Aku angkatan kedua Kak, angkatan kedua duta SMA. Jadi seleksinya itu Kak terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama seleksi administrasi Kak. Itu tentunya biodata aku, kemudian juga diperlukan prestasi-prestasi aku. Kayak apa yang aku telah capai di SMA, SMP, kayak gitu. Dan juga untuk sertifikat kayaknya di paling lama itu 5 tahun deh Kak. Dan juga aku masukkan sejak aku SMP kan nih Kak. Kemudian setelah aku lolos seleksi administrasi, kemudian kita masuk pada seleksi karya tulis esai Kak. Karya tulis esai di situ kita diberi, kalau Aura punya tadi kan terkait pribadi ya Kak. Kalau kita duta SMA itu kebetulan di tahun aku kita diberikan beberapa tema, dan kemudian aku juga ngambil nih Kak, dan sesuai dengan masalah yang ada di masalah sekolah itu Kak, tentang pelecehan seksual dan lain-lain Kak. Nah setelah aku lulus di seleksi karya tulis esai, terus masuk pada tahap terakhir itu seleksi wawancara Kak, yang dimana kita seleksi diwawancara secara online dan diwawancari oleh dari pihak kementerian langsung Kak, kayak gitu. Oke, luar biasa. Dari Faisal dan Aura sendiri kira-kira ada nggak harapan ke depan yang ingin kalian capai lagi, terutama di tahun 2026 ini yang masih ingin kalian lanjutkan gitu? Masih ada wishlist nih, beberapa wishlist yang ingin kalian capai, prestasi apa gitu? Karena sejauh ini baru semester 4 sudah banyak nih yang kalian lakukan, aktif di dunia akademik ataupun non-akademik. Tentunya Kak, kalau kita manusia kan Kak nggak bisa merasa puas nih Kak. Tentunya Aura kita ke depannya bakal mungkin bisa mengudara lebih jauh lagi. Betul. Ataupun Aura bisa mengudara jauh, bukan hanya sekedar di dalam Indonesia, tapi kalau bisa kita ke luar negeri Kak untuk Betul. ya bisa mengeksplorasi. Iya. Itu dari aku kan ya. Kayak gitu. Iya betul. Kira-kira kedepannya masih ada nih yang ingin diikutin gitu? Kalau aku sih karena aku tadi udah bilang di awal aku lagi mempersiapkan sesuatu. Iya masih banyak Kak. Insya Allah tahun ini wishlist paling gede aku itu Kak, aku pengen KLN ya minimal di negara ASEAN lah kayak gitu Kak. Kalau dari Aura? Kalau dari aku sendiri harapannya di tahun 2026 ini ya Kak, tentu masih banyak banget di wishlist aku yang belum aku penuhi. Nah karena seperti yang Faisal bilang tadi, manusia tuh nggak boleh merasa puas, apalagi kita generasi muda ya Kak, harus terus belajar. Jadi aku juga masih ambisi nih Kak untuk ikut beberapa kompetisi, dan insya Allah aku pengen banget nih dapat pencapaian yang lebih amaze lagi di tahun 2026. Mungkin kemarin aku kebanyakan ke Pulau Jawa, siapa tahu aku di tahun 2026 ini bisa ke Pulau Kalimantan, Sumatera dan lain-lain untuk ikut kompetisi gitu Kak.
Ya. Oke, kita masih mau bincang-bincang lagi dengan Aura dan Faisal. Masih banyak cerita yang akan kita kupas tuntas nih secara menarik. Ada satu lagi nih, Aura dan Faisal ini kan sempat mewakili Provinsi Gorontalo, mewakili UNG juga ke tingkat nasional di tahun 2025 kemarin ya, sebagai Duta DPD RI itu di tingkat nasional perwakilan Provinsi Gorontalo. Kira-kira dari Faisal dan Aura dapat informasi mengenai Duta DPD RI itu dari mana? Dan proses seleksinya seperti apa? Kalau aku dapat info ya Kak, kebetulan aku kan punya teman duta SMA yang ikut juga ada pendaftaran Kak. Dan mungkin bisa dibilang ini masih awal pendaftaran, jadi masih banyak minim informasi Kak terkait pendaftaran duta DPD ini. Jadi kemarin aku udah nanya ke teman aku gimana caranya gini udah jelasin. Kemudian karena aku mikir, loh bagusnya aku ajak teman sih, satu orang untuk cewek. Nah kepikiran yang pertama sih Aura Kak, dan aku kontak Aura juga oh iya Sal gini. Iya. Dan ini Kak kayak gitu. Aku pikir yang ikut Duta DPD RI itu cuma satu orang. Ternyata berpasang ya? Iya, Iya. berpasang Kak. Oh, alangkah baik. Cowok. Iya, alangkah baiknya datang ke kantor DPD-nya itu berpasangan seperti itu. Itu kalian daftar Duta DPD RI itu ada saingan lainnya kan, mewakili Gorontalo nih, apalagi ke tingkat nasional pasti ada banyak pendaftar lainnya gitu. Kalau dari kalian sendiri, kalian udah tahu ada pendaftar lainnya atau gimana? Kalian dipilih langsung atau dari Provinsi Gorontalo ya. Provinsi Gorontalo? Nah, untuk beberapa teman ataupun kompetitor kita itu tentunya ada ya Kak dari Provinsi Gorontalo. Iya, ada juga. Ada juga, tapi Kak itu untuk seleksinya itu kan seleksi administrasi, terus seleksi wawancara kantor sama seleksi wawancara pusat. Nah, itu benar-benar diadakan secara berpasang-pasangan seperti itu. Nah, jadi untuk seleksi administrasi itu pasangannya aku sama Isal dapat di hari misalnya hari Senin. Nah, untuk pasangan lainnya tuh di hari-hari yang lain gitu Kak. Begitupun seleksi wawancara kantor sama seleksi wawancara pusat seperti itu. Iya, jadi kita tahunya Kak emang ada kompetitor, cuman tidak tahu berapa pastinya Kak. Iya, betul sekali. Kalian emang ikut Duta DPD RI ini atau sekadar iseng aja atau gimana? Sebenarnya awalnya itu Kak, aku cukup pesimis ya untuk lolos mewakili Provinsi Gorontalo. Tapi karena lagi-lagi Tuhan berikan aku rezeki, jadi alhamdulillah aku menunjukkan yang terbaik bagi diri aku Kak. Dan juga syukur alhamdulillah ya Aura kita bisa berpasangan mewakili Provinsi Gorontalo. Rasanya gimana tuh pas mewakili Gorontalo, apalagi di ajang parlemen ya, Duta DPD RI? Kalau rasanya tuh ya tentu ada nervousnya ya, karena menjadi representasi daerah. Ini bukan lagi representasi daerah, tapi menjadi representasi lembaga DPD RI itu sendiri. Ada 4 senator yang kita wakili di parlemen nanti di tingkat nasional. Jadi memang rasa groginya tuh ada, tapi bangganya juga ada karena akhirnya kita bisa menjadi, sekiranya kita berdua ini sebagai duta DPD bisa menjadi jembatan untuk teman-teman generasi muda yang mungkin ingin menyuarakan aspirasi yang ditujukan kepada DPD RI. Nanti bisa banget untuk beritahu ke kita ya. Karena tujuan juga dibuat duta DPD itu Kak, karena banyak juga kan Kak anak-anak generasi muda yang tidak mengetahui tentang lembaga DPD Kak. Iya. Anak-anak itu hanya mengetahui tentang DPR doang Kak. Iya, Nah, DPR saja. maka oleh karena itu Ketua Bapak Sultan Najamudin itu membuat duta DPD, mengagasi duta DPD ini untuk kita perwakilan daerah untuk menyampaikan kepada teman-teman sebaya kita bahwa DPD ini tugasnya gini loh. Iya. Mereka juga nggak cuman dia, mereka juga punya tugas dan juga mempengaruhi kebijakan-kebijakan di negara ini Kak, kayak gitu. DPD RI ini juga akan diadakan lagi di tahun ini ya? Iya, ada. Ada seleksinya lagi ya? Ada Iya. seleksinya. Oke. Kalau Duta DPD RI ini sudah tahun keberapa dilaksanakan? Baru angkatan pertama. Oh, angkatan pertama. Itu karena diadakan ya, karena tadi Faisal bilang eksistensinya DPD itu tuh kurang terlihat Kak di generasi muda, karena banyakan tuh DPR terus, padahal juga sebelum ke DPR DPD juga bekerja terlebih dahulu untuk menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat daerah seperti itu. Jadi pas kalian ke nasional, ke DPD RI itu apa yang kalian bawa di sana? Apa yang kalian lakukan terus kalian aspirasikan ke sana? Mewakili Gorontalo sebagai bentuk representasi Gorontalo. Iya. Kalau kita sendiri Kak itu mengacu kepada yang sekarang satu program yang benar-benar sekarang lagi
diglorifikasikan oleh Ketua DPD RI kita Bapak Sultan Najamuddin, di mana yaitu green demokrasi, yaitu adalah bagaimana sistem politik itu berjalan beriringan dengan melihat keadaan ekologis. Jadi sistem politik itu nggak semata-mata hanya untuk melihat berbagai aspek-aspek krusial seperti ekonomi dan lain sebagainya, tapi juga kondisi ekologis benar-benar harus diperhatikan. Nah, green demokrasi yang paling mudah tuh ketika kita kalau misalnya kemana-mana ya Kak, bawa air isinya di tumbler mungkin ya, mengurangi plastik seperti itu sih Kak yang menjadi satu program kerjanya kita para duta DPD RI seperti itu. Program kerja semua atau program dari kalian perwakilan Gorontalo? Perwa itu menjadi program kerja yang diberikan oleh pusatnya langsung, tapi itu juga menjadi satu program kerja yang dibawa oleh kita karena kita juga dari daerah itu membawa program kerja penghijauan atau reboisasi, energi terbarukan dan sebagainya, intinya tentang ekologi seperti itu Kak. Yang di Suwa itu kan banyak sekali potensi-potensi alam, diadakan energi terbarukan gitu Kak. Nah, mungkin kurang tereksplor, makanya di sini kita sebagai duta DPD RI akan mengajak gitu para senator kita ya untuk berkomunikasi lebih lanjut terkait green demokrasi. Nggak cuma terkait penghijauan doang sih Kak, karena kan kalau di DPD itu kan terbagi menjadi 4 komite nih Kak. Iya. Dan juga kalau misalnya aku lihat nih dari teman-teman strategi mereka juga nggak cuma terkait penghijauan, tapi karena di komite itu ada terkait pemberdayaan perempuan dan juga anak-anak, ada juga teman-teman kita Kak di luar sana yang melakukan volunteer, apalagi sekarang kan bencana nih Kak di Pulau Sumatera, di Aceh. Nah, mereka juga beberapa duta DPD yang di berdaerah di provinsi di sana, mereka melakukan volunteer Kak. Penggalangan dana. Kalau Aura dan Faisal lebih fokus ke green demokrasi, tapi itu sudah dilaksanakan atau gimana? Rencananya karena dilaksanakan. Kemarin kita kan masih nunggu surat tugas dari pusat langsung, karena kalau misalnya kita langsung turun, kita kan Kak nggak punya dasar nih Kak, nggak punya fondasi. Oleh karena itu setelah kita mendapatkan surat tugas nih Kak dari pusat, awal rencana kita tahun ini mungkin after ini Kak kita bakal melakukan program kita Kak, kayak gitu. Jadi ini kalian kalau misalnya laksanakan kegiatan atau program kalian ini bakalan membuka peluang untuk orang lain di Gorontalo atau teman-teman yang ikut volunteer juga atau gimana? Atau cuma terbatas antara kalian saja dan senator kalian atau gimana? Oh iya, mungkin agar lebih mudah ya Kak, biar kita juga tidak hanya kita yaitu yang menjadi ataupun yang paham terkait eksistensi daripada DPD, itu nantinya kita akan ajak generasi muda sih Kak untuk ikut terlibat seperti itu. Itu juga sudah kita bicarakan sejak awal dengan senator dan juga orang-orang kantor, di mana nantinya kita nggak akan kita aja nih yang bekerja seperti itu nanti, tapi kita akan melibatkan suara-suara generasi muda. Yang guys di rumah bisa kalian ajak juga ikut nanti. Pokoknya nantikan aja story-story kita di Instagram ya, karena setelah ini pasti kita akan melakukan pertemuan lebih jelas lagi. Masih bertugas ya, diberikan tugas dari DPD RI secara langsung. Iya betul Kak, kita baru dapat surat tugasnya juga seperti itu, jadi baru ada dasar acuan untuk mengimplementasikan berbagai macam program kerja seperti itu. Jadi masih ada beberapa program lagi yang harus kalian jalankan selain green demokrasi tadi. Kalau dari provinsi lain kira-kira ada program yang sama juga atau gimana sama dengan kalian? Iya, kalau misalnya mereka juga sama. Green demokrasi itu patokan awal ya, cuman kalau misalnya kita mau nambahin program A, B atau C itu terserah kita Kak. Iya, tergantung gimana kitanya di provinsi untuk melaksanakan itu Kak, kayak gitu. Jadi melihat peluang yang ada di provinsi sih Kak. Masalah sama peluang yang ada di provinsi itu apa? Nah di situ kita mungkin bisa hadir sama senator-senator kita. Biasa banget nih, dari Aura dan Faisal juga udah ngajak ke Youngers untuk ikut nanti kalau misalnya dibuka volunteer untuk kegiatan green demokrasi. Jadi siapa tahu buat kalian yang mager di rumah bisa ikut langsung nih sama Aura dan Faisal. Menambah relasi kalian guys. Oke. Nih aku minta tanggapan dari Faisal dan Aura sebagai duta DPD RI mewakili Gorontalo. Keterlibatan mahasiswa di DPD RI itu lebih banyak memberikan dampak kebijakan atau justru lebih ke pencitraan institusi? Dari Faisal dulu deh. Kalau kita itu dari DPD ya Kak kepada mahasiswa. Kalau misalnya aku lihat dari status quo yang ada, tentunya para senator itu Kak, mereka telah melaksanakan tugasnya Kak dengan baik. Karena kalau senator kita Ibu Rahmi itu Kak, Ibu Rahmi itu sudah sering turun ke lapangan dari Buale, Pohua ataupun kabupaten kota yang ada di Provinsi Gorontalo. Beliau sudah turun di beberapa tempat untuk melakukan penghijauan Kak. Begitu juga dengan Bapak Yasin Dilo, Bapak Fadil Muhammad dan juga Bapak Syarif Muiga Kak. Kayak gitu. Jadi
Kalau kemarin Iya. kita kebetulan hanya ketemu Ibu Rahmi dan juga Pak Pak Yasin, Yasin, karena Pak Fadel dan juga Pak Iya. Syarif lagi Masih ada wisuda, berhalangan, iya. seperti itu Kak. kayak gitu. Jadi nggak cuma sekedar formalitas doang Kak, tapi ada aksi nyata juga dari Dewan Kak. Iya. Iya. Oke, dari kalian sendiri nih, kalau kalian menanggapi kritik bahwa aktivisme mahasiswa yang sering berhenti hanya di forum aja nih, tidak berlanjut pada aksi kebijakan gitu. Dari kalian Duta DPD RI menanggapi hal semacam itu gimana? Ya, kalau dari aku sendiri melihat mungkin ini sudah tidak asing lagi ya Kak, sering kali terjadi. Tapi kembali lagi kepada niat kita ya Kak sebagai warga negara, karena setahu aku ya kritik pemerintah itu sehat. Asalkan bagaimana cara kita menyampaikan kritikan itu yang harus dipikirkan sebaik-baik mungkin. Dan ada banyak sekali mungkin kritikan yang memang tidak diimplementasikan, tidak dilaksanakan oleh para pemegang kebijakan. Mungkin itu karena melihat beberapa pertimbangan-pertimbangan yang akan terjadi seperti itu. Namun bukan semata-mata menolak mentah-mentah nih kritik dari pemerintah, namun juga itu yang menjadi satu tanggung jawab daripada pemegang kebijakan ataupun para penegak hukum yang mungkin sikap kita ya sebagai generasi muda, khususnya sebagai mahasiswa yang ingin menyuarakan aspirasi, tolong jangan hanya didengar ya, tapi bisalah untuk diimplementasikan seperti itu. Oke, dari kalian berdua sendiri nih, sebagai Duta DPD RI, kalau sejauh mana kalian menilai bahwa mahasiswa benar-benar memiliki ruang mempengaruhi kebijakan di DPD RI? Apalagi kan kalian kemarin membawa aspirasi dari Provinsi Gorontalo, itu benar-benar didengarkan aspirasi kalian atau gimana tuh? Iya. Kalau kemarin kita kan nggak cuma ketemu sama panitia doang nih Kak, kita juga ketemu beberapa senator dari berbagai macam daerah dan juga Bapak Sekretaris Jenderal DPD RI Kak. Nah di situ ada beberapa teman Duta DPD RI Kak, mereka menyampaikan aspirasi kepada beliau yang dimana kita perlu begini-begini Pak di daerah, kita nggak harus kayak gini-gini, harusnya kita kayak gini Pak. Dan juga Kak, menurut aku itu juga sudah menjadi salah satu wadah kita Kak untuk menyampaikan aspirasi kepada pemegang kebijakan di atas Kak, kayak gitu. Dan juga mereka juga Kak sudah melakukan tindak lanjut Kak terkait setelah kita melakukan aspirasi kepada beliau Kak, kayak gitu. Ya, kalau Iya, ya betul. kebetulan juga kita punya grup WhatsApp Kak yang terhubung dengan staf kantor DPD RI di pusat. Jadi menurutku kalau memang ada beberapa aspirasi-aspirasi ataupun keluhan daripada teman-teman itu sendiri bisa banget untuk dikomunikasikan lewat grup WhatsApp. Karena ada beberapa juga seperti program penggalangan dana yang kita lakukan antar duta itu benar-benar disupport sama ketua DPD RI-nya langsung. Senator-senator kita juga membantu kita untuk menggalangkan dana seperti itu. Jadi menurutku semua itu tergantung bagaimana cara kita berkomunikasi sama Betul. mereka di sana Kak, seperti itu. Communication is key Kak. Betul, harus dikomunikasikan nih gitu. Ya. Oke, luar biasa banget nih cerita-cerita kisah inspiratif dari Aura dan Faisal. Terakhir sekaligus dengan closing statement dari kalian berdua, bagaimana sih kalian memastikan bahwa peran kalian sebagai Duta DPD RI ini tidak hanya berhenti sebagai prestasi personal aja, apalagi ini kan hanya diberikan surat tugas, biasanya setahun sekali selesai, terus kalian lepas tanggung jawab gitu. Tapi ini akan berlanjut sebagai manfaat kolektif ke depannya. Sekaligus dengan closing statement kalian gitu. Oke, kalau dari aku ya Kak, gimana untuk menjalin ke depannya agar bertindak lanjut, karena tentunya aku dan Aura sudah mempunyai planning ya Kak untuk membuat forum bersama rakyat dan juga para senator. Dan tentunya di situ mereka bisa memberikan aspirasi mereka kepada senator langsung, karena banyak juga ya Kak, banyak juga masyarakat yang tidak bisa menjalin langsung tatap muka dengan senator Kak. Dan oleh karena itu juga nggak cuma sampai di kita doang Kak, karena tentunya kedepannya bakal berlanjut Kak, bakal ada generasi kedua, generasi ketiga Duta DPD Kak. Jadi nggak cuma sampai di kita aja, tapi juga karena kita bekerja sama dengan kantor ya Kak, tentunya akan terjadi langsung hubungan kita Kak. Entah kita selesai menjabat, mungkin kita bakal bisa juga untuk melaksanakan tugas setelah menjabat ataupun dan lain sebagainya Kak, kayak gitu. Closing statement-nya untuk Kalau aku Sobat Mangga TV. closing statement-nya untuk kalian teman-teman, aku memang belum sempurna, tapi aku sudah mencapai beberapa pencapaian aku. Dan teman-teman Yongers jangan menganggap berarti bahwa aku tinggal mencapai pucuknya aja, tapi aku mendarat dari bawah sampai ke atas. Jadi aku punya proses yang tidak langsung instan hasilnya, kayak gitu Kak. Oke,
Kalau dari aku pribadi ya bagaimana prestasi kita yaitu sebagai duta tidak hanya saja menjadi prestasi personal namun juga bisa menjadi ataupun bisa memberikan dampak kolektif bagi banyak orang, yaitu dengan tadi Kak Niar, karena kita sudah punya dasar acuan yaitu surat tugas. Insya Allah dari sini kita akan benar-benar berkomunikasi lebih detail lagi dengan pihak kantor, entah itu kita bisa menemani para senator ini dalam bekerja, baik itu mereka turun ke lapangan, menerima reses dan sebagainya. Menurutku itu adalah satu cara bagaimana mahasiswa benar-benar bisa dilibatkan dalam kebijakan politik seperti itu kan Niar. Nah untuk closing statement mungkin ya, closing statement ini nggak cuma tentang Duta DPD RI aja ya, mungkin tentang beberapa pencapaian aku mau bilang ke teman-teman Youngers semuanya, teman-teman Youngers jangan anggap kegagalan adalah akhir dari segalanya, namun anggap kegagalan merupakan satu alasan untuk teman-teman bisa bangkit kembali dan menunjukkan bahwa teman-teman tuh yang terbaik. Karena aku hari ini, karena kemarin aku gagal, tapi aku memilih untuk belajar, bukan memilih untuk menyerah. Terima kasih. Luar biasa banget nih closing statement dari Aura. Jadi itulah bincang-bincang kita dengan kedua narasumber kita, ada Aura Felita Marani Mopangga dan Faisal Tomu, mahasiswa jurusan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang sudah berbagi kisah inspiratif, menarik, dan mereka membuktikan bahwa di tengah tuntutan prestasi akademik ataupun non-akademik, mereka tetap bisa aktif di kehidupan sosial dan membentuk karakter ya gitu. Dan sebelum saya tutup, aku punya pantun nih buat Aura dan Faisal. Pergi ke Gorontalo di pagi hari. Angin laut berbisik penuh makna. Aura dan Faisal hadir memberi inspirasi, ilmu dan semangat jadi cahaya untuk generasi muda. Oke, terima kasih Aura dan Faisal telah berbagi cerita dengan Sobat NGTV dan Youngers pada hari ini. Aku Niar Sidiki dan kru NGTV yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you on the next live. Bye-bye.